Lu di laptop gua di sini aja buat kecil. Ini berarti nggak dipakai ya? Nggak dipakai mau ya elah. Ini baru. Lu ngapain sih pakai batik sih, anjir? Baru pulang nggak? Tadi lu nggak diundang? Oh ini hari Jumat ya? Lu nggak diundang? Hah? Bukan Jumat, lu nyatakan Jumatan. Kan Jumat kan identik dengan batik biasanya. Agak, lu nggak diundang? Hah? Tadi lu baru selesai acara. Acara apa tuh? Ulang tahunnya Bapak Ruben Amorim. Yang notabene kata dia umurnya sebenarnya 40 tahun mon. Tapi kata dia gue ngerayain kayak 50. 2 bulan 2 MU. Nambah 10 tahun usia gue katanya. Stres ya? Dia stres. Tapi gue seneng nih orangnya. Biasanya kan fans yang bikin meme. Yeah. Terus kata-katain lo di situ kelihatan tua atau apa semua kan. Ini enggak, dia sendiri ngakuin. Gue di sini nih 2 bulan nih. Rasa kayak 10 tahun gue di Manchester United gitu. Udah gitu ya kemarin. Ya maaf ya. Saya pelatih muda. Wajar kalau saya berapi-api, saya marah-marah. Dan ditambah lagi nanti. Baru ini punya pelatih hampir sama umurnya. Besar. Udah kayak lu. Agak. Kalau Kata-kata Pak Pro tadi, baru kali ini ada pelatih umurnya di bawah gua ya. Pelatih MU maksudnya. Ya, kalau lu kan Gua mau. dulu ya. Sebelum lu ngomong, gua akan mengikuti gayanya Amorim. Matbas dia aja lebih muda dari gua. Apa lo? Itu caranya Amorim tuh luar biasa. Semua kejelekan gue lempar ke depan duluan. Jadi lu kagak ada senjata untuk jelek-jelek ke gue. Ya pokoknya tadi gue baru selesai ulang tahunnya Bapak Ruben Amorim yang merayakan ulang tahunnya ke Paku. Tebak dong. Nah ini ya. Enggak. Ada acara tadi untuk anak juga. Enggak babi pangkat. Ada badut. Badut ulang tahun ada kan sih. Hai Petre. Hai Matt, cetik. Lu tau gak? Begini dia. Tadi badut ulang tahun. Amorim lagi ngelain ulang tahun di sana. Dia begini. Ya. Gak jelas ya. Gak jelas Victor. Udah bumper dulu biar kita review. Kembali lagi di Poros Salam bersama saya Patrick. Dan yang gak mau gue kenalin, Raymond Paren. kita ada di Triumph. Di Galuh Coffee. Di Galuh Coffee. Di ruangan saya. Warala. Kita ada di Garage 168. Wih. Di ruangan Triumph. Di lantai ya. Bukan yang celana dalam ya. Ya tapi kopinya enak. Main gak ada kopi di sini. Iya mana biasanya ada kopi di sini. Nah, ini studio baru kita ya. Bakal. Nah gitu gak ikut dah. Pokoknya gue iyain aja dah. Ya siapa tau si Om Ami. Iya. Kali aja gitu. Om tahu kan ada logo di depan itu Om bisa kan diganti Kan Triumph tuh Triumph ya. Ini Triumph motor tau kan. TRUMPH. PH. Jadi kan PH-nya itu ya poros salah. Gitu. Ngarepin teh. Habis itu nanti di belakangnya boleh gak tambah ID? Triumph ID. Triumph ID. Triumph titik PH ID. Aduh. Triumph. Ngomong-ngomong nih cerah banget nih. Triumph kan. TRIUMPH kan. PH-nya kan perusahaan. TRI-nya nanti Tri. Yang ini akun fanbase-nya Liverpool. Jadi U-nya nanti tuh kan. Tri untuk PH. Bro. Kurangnya. Kurang juta atau kilo. Seneng banget Bom. Ya. Udah gue balikin. Itu tuh ada di situ. Lagian gue ke Janji seneng banget kayak bahagia Pak. Biasanya marah-marah. Hatta. Nanti akan ada segmen itu. Oh ada. Oh tetap ada. Badut ulang tahun gak lepas kali ini ya. Betul. Tapi gue happy. Karena ya begini. Betul. Gue gak tahu apa soal Itu ada tahu itu dia sempat bilang itu. enggak masalah berarti apa sih? Dia waktu itu suka nonton Tukul. Oh. Ya. Kembali ke Kuwaso. Yang mana? emang ada Kuwaso? Guys, ada mie impor guys. Yang mana sih? Kuwaso 5. Nyari apa maksud selebrasinya dia? Gue taunya Kuwaso yang itu yang ibu-ibunya lari begini ya. Pisaunya di sini, di sini ngeliatin dari sini. Yang aneh ini. Solid soccer kali. Solid soccer lah. Ya pokoknya selebrasinya itu kayak orang nyunat orang kan. Soalnya dia pegang bawah sambil. Ya. Katanya sih itu untuk agama. Hah maksudnya?
Katanya sih itu untuk Adama, maksudnya Ada Traore. Traore kan mereka tuh ribut mulu tuh. Dan sebelum golnya itu kan juga Adama kan ada nyekel si Tobi. bukan Martineznya yang dia jatuh. Tuh yang dia marah itu karena Tobi di tackling. Betul, tapi kan Dia sebelumnya kira kok lo mainnya kayak gitu. Tabrak. nah, tapi kan sebelumnya juga memang dia ada nekel Martinez kan. Nah, begitu dia bikin gol itu ya kan dia megang bagian bawah kan sambil gini. Oh, lu kagak punya nyali gitu. Oh dapet aja tuh Bet. Kalau Ya itu loh yang gue baca-baca ya. Makanya si justru yang lucu kontaknya si Ahmad nggak tahu apa-apa tentang selebrasi itu. nah, terus Cuman kan Ahmad nih kayak bunglon ya. Dulu Rashford kan begini dia ngikut. Garnacho bikin gimana dia ngikutin. Nah kemarin dia ngelihat dari jauh tuh si Martinez begini dia ngikut juga tuh di belakang tapi bikin dia gini-gini. Jadi apa nggak jelas yang penting jago udah. ya pokoknya itulah. Dan itu seharusnya gol ya. Harusnya gol. Itu buat tweet kok. Tapi lo kita tunggu mau parkir. Nggak beneran juga sih. Jadi semalam gue sempet tweet itu jelas clear gol. Semua bahkan komentator juga bilang itu harusnya gol. Kenapa itu dibikin gak gol nih? Karena kayaknya narik garisnya nggak sesuai gitulah. Ya. Aneh banget itu keputusan. Harusnya itu gol nambah lah amat Sabtu. Dari kata Mimbor yang offside itu kan tangan. Tangan kan nggak bisa bikin gol. Itu. Jadi ya seharusnya itu. Adalah. Emang kalau berdasarkan Itu derita klub papan bawah selalu dizolimi mah. Nggak punya power udah kita ya. Kata siapa? Iya. berarti Arsenal tim papan bawah dong, Mimbor. Hah? Kemarin dizolimi juga tuh kena kartu merah. Ah, kameramen Arsenal? Tim papan bawah juga ya? Oh. Asik. Gila, ngajemnya ngabut pisau. Wah parah, luar biasa. Aduh. Video baru kapan buat? Udah gue delete. Ya udah. Tapi ya itulah. Cuman sebelum kita lebih mendetail dengan reviewnya Bang Emon tentang pertandingan tadi malam, gue cuma mau menyampaikan satu hal aja kepada Bapak Ruben Amorim. Kedua hal sih. Yang pertama ya sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-40. Sehat selalu. Ya semoga tidak cepat tua di Manchester United ini. Yang tahan lama, amin. Filmnya berjalan dengan baik. Dan tadi malam lo dengar sendiri support dari away fans yang sepanjang pertandingan itu sering kali berulang Amorim's Red Army, Amorim's Red, sama lagunya si Donny van de Beek diubah kan. Ruben Amorim, Ruben Amorim. Sama doanya yang penting dapat kiper baru. Dah. Nah tuh yang kedua, dapat kiper baru. Cuman gini Pak Ruben. 79 loh, hampir 8. Bodoh amat. Gue cuma minta, lu lihat datanya yang bener dulu. Kemarin juga lu bilang 79 nangisin 42. Aku lagi. Enggak, jadi yang satu gue minta banget Bang Ruben. Bang Ruben kan kemarin di interview mengatakan bahwa ya saya besok merayakan ulang tahun ke-40, tapi 2 bulan bersama Manchester United saya merasa seperti saya sudah berumur 50 tahun. Karena stres kan Bang Ruben. Ya. Nah, abang stres. Jangan ditambah stres abang dengan masang badut ulang tahun di gawang. Kemarin, kalau bukan karena Toby Collier, udah satu sama kita Bang. Ya, seri lagi. Makin tua kau, ubanmu makin banyak Bang. Ya, Untungnya Muniz tuh blow on nendangnya kemana-mana. Itu harus clear dan pandai awang gol itu. Dan kalau ada yang gue sempat baca di Twitter gue tadi pagi, nggak gue reply karena menurut gue, what gitu. Ada yang mengatakan, ya elah itu free header kenceng gitu. David De Gea juga nggak bakal bisa nepis sekali. Bang, itu bukan masalah nepis atau enggak. Yang gue permasalahin adalah, ini kebiasaannya Onana nih. Bola ditendang, diserah, dia pasang pose. Jadi patung. Itu yang gak suka dari Onana. Dan blundernya dia punya insting kiper lu hawa bola. Iya, lu masalah lu tepis terus ternyata tetap masuk. Gua gak ada masalah. Intinya lu udah usaha aja dulu. Ya, nih ada kata-kata nih. Just because it's hard doesn't mean it's impossible. Ya, ini gue baca langsung di sini. Tadi pas waktu masuk tuh gue baca ini, gue langsung teringatnya Onana.
memang susah ya Onana, pantat lu berat. Nih, salah ya juga nih, coba lu baca. Bengkel spesial skuter PS. Ada masuk bang. Tapi ya itu, pantat lu berat. Tapi minimal usaha. Kalau lu udah usaha. Perbandingan yang paling gampang kalau lu lihat Bayindir ada bola crossing Bayindir maju nonjok lain itu, nah, itu udah intensitasnya kiper gitu, instingnya kiper, intensitasnya kiper. Dan kita juga nggak penting lihat tuh, susah banget bergerak sih. Kita nggak pernah bilang Bayindir lebih baik daripada Onana, nggak pernah. Cuman kita lebih senang Bayindir, kenapa? Minimal lu usaha. Dia shot stopping bisa. Kalau dia mau belajar dikasih waktu dengan yang cukup, dia bisa kok jadi kiper lebih bagus daripada Onana. Kalau kata ada teman kita yang di Persita Tangerang, bosnya Persita Tangerang, dia selalu bilang, siapa? Bukan bosnya, apa salah satu yang bos kita lah. Kalau gue nganggap bos dia di Persita, ya Bang Robert, ya kan. Nah kalau Bang Robert selalu bilang, Dan bosnya ngeliat udara. ya sorry bosnya Bang Robert. Lo tau gak kata Bang Robert apa? Hard work beats talent every time. Bener kan? Bener gak? Ya iya, kalau lu mau usaha, kerja. Udah bener, tapi ada every time-nya. Ya always, whatever lah. Tapi intinya gini, kalau lu mau berusaha, lu mungkin bisa jauh lebih bagus daripada dia sekalipun Onana. Masalahnya lu gak mau usaha. Udah gitu lu ngapain? Martinez sama Bruno mau ngambil free kick. Lu ngapain di pinggir lapangan begini? Lu jadi cosplay, jadi Dubur Namorim lu. Ngasih tahu arah-arahnya. Apa jangan-jangan dia agen Fulham? Gini kan tahu ya. Dia bakal syuting ke sebelah sana kan. Lu tepis aja ke sebelah sana kan. Nggak beres nih Badut ulang tahun. Dah gue aja sih amarah gue untuk episode ini tentang dia. Karena selebih itu gue happy. Ya lo happy, semuanya berusaha mau menang ya. Harusnya begitu. Jadi ya. Gitu. Itu kalau yang gue nonton kemarin Arsenal ya, kemarin gitu ya ditampilin sama. Makanya gue bilang, gue sempat nge-tweet. Yang back jadi striker, yang striker jadi pivot, yang pivot jadi break. Dan gue tambahin. Kejadian. Dan gue tambahin kan. Yang kiper jadi Badut. Kiper jadi Badut. Itu kejadian kemarin. Jadi yang penghalau bola dari gawang si Toby Collier, yang bikin gol si Backnya Martinez. Terus yang jadi pivot, jadi wall pass. Ya, sama Højlund. Udah, makanya gue bilang review babak pertama gampang, berantakan. Yang sebalik, udah. Yang penting udah main buat menang. Cuman yang gue suka kemarin kan gue sempat bilang kalau ciri khasnya Marco Silva itu block press +1 kan. Itu dia lakukan cuman ke Garnacho, Ahmad sama Bruno. Cuman karena Bruno pinter ya, dia bisa langsung keluar dari jebakan prep 3 orang itu. Garnacho sama Ahmad mati semalam. Hah? Oh, ini Maksudnya permainannya nggak berkembang. Tapi kan terakhir bisa bikin kau cuman wasit kampret itu menganulir. Ya artinya tim kita tetap dianggap bahaya. Artinya ada beberapa pemain yang memang jadi kunci permainan United dan mereka semua udah bisa lihat kalau Ahmad mati. Kalau Ahmad bisa dimatiin permainannya, ya kita bisa bermain. Dan itu mereka buktikan, kita berapa kali keserang. Untungnya striker mereka tuh kemarin lagi Katrut. Coba lu bayangin di depan gawang persis di mukanya Onana. Ada satu momen ketika bola first time ditendang sama Muniz. Sedikit kayak nggak nyampe sejengkal di atas gawang. Cuman Onana cuman gini. Ya. Itu kalau De Gea atau Bayindir mungkin orang udah pada loncat gitu loh. Karena kan kaget ya namanya bola gitu pasti reaktif lah pasti. Lo gini, kalau saya nyerah, saya nggak bisa ngambil kalau gol ya udah. Kalau Anthony bilang El Gassi, dia udah punya nickname sekarang dari teman-teman netizen. El Mongo. Gua nggak bisa tepis itu. Mongo mah. Nah, soalnya begini loh. Mungkin dia pikir gue udah bisa ngeliat bolanya kok gitu. Tapi kan kalau kita yang agak sering ngeliat dia main, emang lu nya aja nggak. Iya. Plus gini, ya refleks. Dan setelah pertandingan itu kan dia sempat ketemu sama Edwin van der Sar, which is legendnya Manchester United, tapi pernah bermain untuk Fulham. Bagi yang nggak tahu adik-adik kita ya. Oh kemarin nonton ya van der Sar. Ya ada. Dan setelah pertandingannya Martinez ngobrol-ngobrol, disamperin sama Onana dong, dipeluk-peluk sama Onana apa segala gitu. Di situ gua dapet cuman satu ya. Di otak gue tuh langsung kepikiran. Gue langsung tuh ya, pagi itu juga gue langsung buka highlight pertandingannya Edwin van der Sar.
Gue ngeliatin. Van der Sar, bola-bola yang namanya ke atas kayak gitu tadi yang lu bilang. Atau ke samping. Dia tetap loncat. Pasti loncat. Dan ini orang jauh lebih tinggi daripada Onana. Kemarin pas waktu lagi lu itu kelihatan. Onana itu segininya Van der Sar. Lu bayangin yang lebih tinggi dari lu aja. Loncat. Lalu kecebol, patah gede. Begini lu badut. Gak usah back ke belakang Van der Sar lah. Leno berapa kali tendang ke atas. Yang free kick ke bawah. Tapi nyamping. Leno tuh begini, bagian bergerak. Kalau Onana mungkin cuma begini dong mau lihat. Itulah maksud gue. Ya, kalau lu emang mau compete. Memang kita di tim papan bawah. Tapi ya paling nggak pemainnya nggak pemain mental papan bawah gitu. Kalau misalnya bola udah lewat ya nyerah. Nah, jadi pertanyaan sama gue. Amorim kan mengatakan, gue akan pasang pemain, mau namanya apapun lah, kasus apapun, kalau lu latihan 100%, gue akan kasih lu. Oh, yang dia komen semalam. Ya, tapi sebelum masuk ke sana, sebelum masuk ke sana. Gue jadi pertanyaan gue, apakah Bayindir tidak latihan sekuat Onana sampai di Onana kembali lagi? Iya juga sih kalau gue bilang. Makanya emang ada klausulnya Onana supaya main di menit bermain lebih banyak. Kalau gue bilang sih lebih kayak gitu ya. Doesn't work man, it doesn't work, seriously. Bayindir Ya harus tunggu tahun depan. Ya sih. Tahun depan. Kalau tahun depan ya sekali cari kiper baru, Bang. Enggak. Maksudnya Jangan balik baik. ya emang dia mau terus gitu misalnya. Karena Bayindir kayak udah no hope gitu, dia mau cabut dari ini dia udah bilang. Tapi kalau misalnya Onana lanjut ya harus di klausulnya harus diperbaiki. Oh ya nggak ada lagi. Nggak kalau lu nggak proven ya nggak dapat bermain dah sistem solid. Itu kan zamannya Ten Hag kan. Ya ketika dia bilang dia pindah ke Manchester United, dia mau jadi kiper utama dan mau main di setiap pertandingan. Itu ada disebut di klausul. Itu. Semoga tahun depan atau perpanjang lagi sekarang. Iya, nggak apa-apa perpanjang setahun. Iya benar. Perpanjang setahun. Dia naikin gajinya sedikit tapi ubah klausulnya. Pinter dikit dong Manchester United, pinter dikit. Kalau lu kurang pinter lu ajakin Bang Raymond nih masuk gabungnya sama Manchester United ya. Waduh, amin. Nggak apa-apa sih jadi tukang terlalu itu nggak apa-apa. Kenapa? Jangan Bang, lu bagian di lu bagian human resource. Habis itu lu angkat semua persoalan ke sana Bang. Kain dikit Bang. Kan kita dari Wakanda forever. Nah, balik ke statementnya Amorim tadi. Amorim mengeluarkan statement yang mungkin di beberapa orang itu agak, waduh, kenapa lu ngomong begini? Ini kan merusak mental pemain lu. Tapi bagi kita berdua ini tadi kita udah sempat bahas juga. Ini bagus. Ini manajer yang pertama setelah Sir Alex Ferguson yang melakukan. Ten Hag keras nggak jelas. Kalau ini jelas menurut kita ya. Dia mengatakan. Belum ada setahun nih. Belum ada setahun, baru 2 bulan seperti dia bilang. Iya. Ini manusia mengatakan, Amorim mengatakan bahwa kalau lu tidak berlatih 100% dan memberikan 100% usaha lu di latihan, yang dimana lu dibayar untuk itu, itulah kehidupan lu. Latihan itulah kehidupan lu. Pertandingan di weekend itu adalah pembuktian dari latihan lu, hasil kerja lu. Iya dong. Kalau lu tidak memberikan 100% di latihan, gua akan lebih duluan masukkan pelatih kipernya gua, Jorge Vital, daripada gua mainkan pemain itu. Walaupun dia nggak menyebut nama, kita semua tahu tuh yang dimaksud adalah Rashford ya. Nah, Sancho ya agak susah ya, dia lagi di Ronaldo di Chelsea. Ya kan itu udah peringatan kalau lu harus masih lo. Masalahnya guys, Kalian udah suzon mulu sama Rashford. Masalahnya kalian lupa klausul daripada peminjaman Sancho. Apa tuh coba? Di loan untuk harus dibeli. Jadi Sancho nggak balik. Oh gitu, tahu kan. Nggak ada cerita, Sancho udah pemain Chelsea. Bener sih, jodoh nggak ada yang tahu. Dia bisa sedih kan, gua jelas impor ya, nggak lagi. Apa sih nggak jelas lu? Udah lah. Baju dari mantan, guys. Baru dikasih ya. Ya udah, kurang lebih kalau mau review soal Fulham, ya udah kita bilang. Yang penting udah main pragmatis aja udah. Lu mau main kayak gimana, yang penting menang gitu. Karena ya gue ngeliat juga sistem kemarin juga masih sangat belum berjalan. Cuman pemain ketika transisi cepet ya. Tapi ketika diserang, kita kemarin tuh kalau nggak salah pas defense tuh 5-4-1. Ya 3-4-3 berubah jadi 5-4-1. Apa ya, flat kalau bilangnya. Itu pun masih lolos gitu loh. Cuman untungnya
Mazraoui Ahmad, Garnacho, bahkan Højlund ya. Ya gue appreciate lah dia mau turun bantu Dive, ya kayak Mas Rashford gitu. Ya at least kita bisa bertahan karena kemarin gue lihat kalau ada kesalahan sedikit aja pasti dihukum udah sama Fulham. Ya selesai gitu semalam. Karena jelas depannya mereka jauh lebih bagus daripada main Rangers kemarin. Bahkan midfieldnya Fulham, khususnya ketika Pereira masuk ya itu luar biasa. Gadis. Khususnya ketika Pereira masuk itu menurut gua permainan mereka hidup. Cuman sebentar aja. Iya, tapi hidup. Mereka jalan apaan sih? Bahkan itu yang Orang jarang dapat bola. gol yang ditepis oleh Toby Collier itu yang umpan dari Pereira lah. Yang ngancem justru ketika masuk tuh bukan si Pereira, si siapa yang tadi lo bilang? Traore. Motor serangan Fulham tuh dari Sunderberg kemarin. Ya, Sama tuh ya. untuknya si Smith Rowe cedera. Ya. Kalau nggak mau, Wak. Bekas pemain siapa? Kameramen? Iya, kok bagus begitu kenapa Dibuang? kalah siapa sih sama ini ya, Odegaard ya? Oh iyalah, sajalah, susah lah kal. Hah? Iya. Iya, makanya gue bilang itu Panas pun luar biasa sih tadi malam. motor serangannya Fulham dari dia ya. Sama backnya dia juga bagus. Yang biasa yang musim lalu sering bikin ini si Bessi. Iya, itu juga bagus. Tumben-tumbenan. Anthony Robinson ya. Bisa Anthony Robinson kan. Tapi ya ngomong-ngomong Anthony Robinson, kita tinggalin dulu Fulham kali kita bahas nih. Anthony Robinson tuh pemain basket bukan? Bukan. Bukan ya? Itu iya. Anthony udah ke Real Betis dong. Dan pembukaannya adalah klub pertamanya Ajax. Bukan klub pertamanya. Habis itu Ajax, baru Manchester United, baru yang Real Betisnya bukan foto tapi dia keluar pakai bahasa Spanyol ya. Bukan pakai itu kelinci. I'm real. Enggak ada yang baru. Oh ada yang enggak tuh. Yang gue posting tuh yang dia pakai iklan polisi tapi dia ada muter-muternya lagi gue. Itu harus diomongin dari sekarang kalau gue bilang sih kalau mau berjalan dengan baik itu anak di klub. Pembukaan udah main gam sih. Nah, so ngomong tadi Anthony Robinson, menurut gue kayak Fulham cukup ya kita ngomongin ya. Berharapnya United di game berikutnya di Liga lawan Crystal Palace. Tapi hari Jumat ini kita di UEL lagi ya, lawan Steaua Bukares. Dua-duanya lawan kita akan berseragam mirip-mirip Barcelona. Apalagi sih ini ya. Bukares apa lagi? Si Crystal Palace apa lagi? Dia bukannya sih dong mirip. Udah mainnya kayak gitu aja. The hell sama sistem lah. Yang penting lo transisi cepat. Bola kemana diambil aja. Ya lo belajar sama Bruno lah ketika lo ke trap gimana cara keluarnya. Bruno menurut gue udah Dion Bas. atau Sebelum Pobet. sebelum netizen yang komentar, Ban. Apa? Gua aja yang komentari ya. Apa tuh? Biar abang langsung bisa bahas dari ini. Kemarin Bang Emon bilang, bodoh amat dengan transisi cepat, yang penting sistem jalan. Sekarang kok abang bilang, bodoh amat dengan sistem, yang penting transisi cepat. Yang bener dong Bang. Ya udah lah pokoknya mainnya yang bener aja lah. Gue udah bingung ngomentarin MU gimana. Udah dikomentarin bagus-bagus mainnya begitu. Lu kan memang harus kebalikan, Mon. Kemarin lu bilang kalah dan lu nonton, kita menang. Orang lagi emang brengsek gue harus nonton masa brengsek kalian MU. Gue kan ada kerjaan misalkan nonton kalian doang. Oke Bang, masuk ke Xabi Kristi. Barcelona KW 2. Bukan, maksud gue ini kan lagi kencang nih. Sampai sekarang Patrick Dorgu belum kita ngomongin transfer sedikit. Transfer dulu dikit. Belum ada balap. Ya kita kan di terakhir kita habis gol protes. Triumph PH. Apa sih tadi? Kita ngomongin transfer. Dorgu. Ya. Dorgu sampai detik ini belum ada kejelasan. Belum ada kejelasan. Kemarin lawan Inter dia juga main. Orang biasanya kalau udah mau dibeli ya udah kagak main. Itu kemarin dia main hampir 90. Enggak dong, Anthony main. Apa? Anthony kan kemarin main kan sebelum kita loan out ke Real Betis. 2 pertandingan dia main. Kan beli. Kalau beli biasanya kan udah dilepas aja udah.
Ya pokoknya Intinya belum ada kejelasan. karena kan dia dasarnya Asli katanya udah medical atau apa gitu nggak? Ya itu mah kalau yang rumor. Kalau agentnya udah ketemu sama Manchester United, iya. Ya, masalah dia, kalau dia udah sampai medical udah pasti udah terjadi dong. Nah masalahnya adalah Manchester United cuma mau mengeluarkan 30. Ya, walaupun tawaran 34. ya malah tawaran terakhir Manchester Kan itu si Lecce minta 40. ya United buka harga 27. 27, Sekarang udah naik nih 32. 32 bahkan ya itulah dia naiknya. Si Lecce masih Soal duit iya. kan. Nah jatuhnya ada beberapa opsi sebenarnya yang bisa lu ambil. Lu bisa callback, buyback Alvaro, Buyback Closo. buyback Closo dari si Alvaro dari Teras. ya dari Portugal Benfica. Itu lu bisa buyback, which is cuman bahkan lu harus keluarin uang cuma 15 juta. yang lu butuh. Kenapa? Banyak. Udah di sana kan, dia udah dibayar di Benfica. Jadi menurut gua Sama ketangkep juga tuh ngomong scouting, ketangkep di pertandingan Porto. nggak ada siapa dia. Kayak Concao Inacio deh. Oh, oke lah kalau. Ada kemarin gue. Tapi maksud gue tuh balik ke Patrick Dorgu ini, gue juga pengen Patrick Dorgu pindah ke Manchester United. Cuma masalah enggak ya? nggak, gue pengen. Kenapa? Karena ingin you need a left back. Iya. Masuk gue mendingan buyback clause itu dia loh. Jadi padahal lo beli pemain yang seharga 30-an tapi Betul. gak perlu, ya dia bagus di YouTube. Ya gue bagus. Maksud gue kan lain. Maksud gue kan gitu mah. Gimana pun kita butuh left back. Kalau memang gue makanya tadi kan gue mulai dengan kalimat gue sih sebenarnya pengen Patrick Dorgunya Tarigan. ya Patrick Tarigan main nomor 26 lagi. Dibeli. Cuman kalaupun memang tidak bisa, kita karena memang butuh left back ini, ya udah, Cavaro aja lo kok Ya mendingan It's as simple as that. Dan karena udah pasti antara Malaysia atau Luke Shaw udah pasti. betul. Dan setelah itu baru lu fokus. Ini gue makin gak yakin Rashford akan kemana-mana. Apalagi setelah dia kemarin posting lagi nih di media sosialnya setelah kemenangan Fulham kemarin, Rashford ngeposting di story-nya dia, congratulations on the win, lads. Artinya mungkin Emi mau jual dia. Lah kalau orang yang nggak mau dijual, agak susah. Dan ini udah kita lihat di kejadian Harry Maguire pas waktu mau dijual ke West Ham. Jadi, kalaupun misalnya lu harus fokus setelah dapat left back ini, ya lu fokus ke striker. Kalau memang Rashford mau Striker butuh banget. ya kalau memang lu mau integrate Rashford balik lagi, which is setelah gua dengar interviewnya Amorim kemarin, gua nggak yakin. Nggak yakin. Gua sama sekali nggak. Artinya dia berarti belum memberikan segalanya ketika latihan. Betul. Latihan aja begitu. Gitu. Dan ini jadinya benar-benar tayahannya dia nggak jelas mau diapain, Mon. Kita harus tetap bayar gajinya dia, sementara kita nggak bisa menggunakan jasanya dia. Jadi ini kan jadi penyakit di dalam tubuh Manchester United sendiri. Nah untuk menghilangkan penyakit ini menurut gua, ya we all hope dan kita semua berharap kemarin tuh Højlund bisa step up untuk mengisi poin itu. Cuman agak susah. Nah makanya Masih sama. finish the job tentang left back ini and focus on the striker karena we really do need a striker. Iya, better menurut gue ya itu. Daripada lu beli yang 30-an juta, mendingan ambil yang udah ada. Toh Alvarez juga bagus. Ya. Dan kita semua tahu kalau Malaysia juga ya mungkin akan dijual karena nggak sesuai banget sama sistem yang Amorim. Dia benar-benar jadi fullback, ya. Nggak jadi wingback, dia nggak ngebantuin Garnacho sama sekali. Bahkan sampai ketika Mazraoui main aja ada gitu kita serang begitu dia ini masuk jadi defense kan tuh. Iya. 4-1 tuh di babak kedua. Ya sekarang lu lihat aja Mazraoui di tackle di tengah lapangan. Mazraoui melakukan kesalahan di tengah lapangan. Dia benar-benar yang namanya right wing back tadi malam itu. Betul-betul ya udah gue nyerah. Ya itu jadi benar-benar yang gue harapin itu adalah Manchester United selesaikan deh secepatnya kasus left back ya kurang keras Pak Prat itu. Dari left backnya dibereskan jadi masuk ke fokus kepada striker. Cuman ya menurut gue kalau misalnya Rashford Kun masih bertahan, oke lah kalau kita bilang gunain strategi supaya dia tetap boleh dimainin. Cuman nih dengan lu nggak main, ngabisin duit klub, lo digaji, makan gaji buta gitu, akan jelek buat image dia diterima di. Ya karena tadi udah bagus gitu kan. Sekarang ya dia diterima. Sorry, gue langsung potong lu soal itu. Ini kita udah debat kalau soal prinsipal itu. Back again, ini kita ngomong perusahaan.
Gua ngomongin perusahaan secara overallnya dan klub sepak bolanya. Seorang manajer kalau lu mau kelihatan tegas, bukan keras, tegas, ya lu harus stand up to your principles. Dan principlesnya dia itu kan, apalagi tadi malam udah bener-bener dia keluarkan statement kan. Gua lebih I would prefer memainkan si Vital daripada memainkan pemain yang nggak mau ngasih 100%. Itu udah sebuah statement yang berat, ya. Kalau dia tiba-tiba mengizinkan Rashford bermain lagi, walaupun dia latihannya mungkin nggak 100%, ini akan merusak image-nya dia sendiri. Iya. Karakter dia akan hancur. Itu yang tadi gue bilang, maksud gue, kalau Rashford tetap bertahan kayak gitu, jelek buat image-nya dia sebagai bocah yang tadinya disenangi sama publik Stratford Enders. Sekarang Nggak usah, pertandingan udah. iya, karakternya berarti dia keluar dua. Karena memang satu, orang-orang supporter ini Akamsi pada berpikir lebih kayak, kalau lo keluar lo bantuin klub. Kalau lo ngebantuin klub ya udah cabut, karena lo udah. You can help the club with two ways. Either you play for the club or you get out of the club dan give money to the club. Itu yang dua cara. Dan jangan salah, Akamsi ini ketika dia kalau netizen bilang Rashford begini, Ya kan mereka juga punya saham. iya mas, Akamsi ini benar-benar yang namanya stand up behind Rashford pada waktu itu. Lu bayangin ketika ada orang yang betul-betul ngebelain lu, akhirnya meninggalkan lu. It's a questionable question yang lu harus tanya pada diri lu sendiri. Apa yang harus gue lakukan untuk mendapatkan kembali kepercayaan lu? Fight. Either you fight atau you get out. Udah gitu aja. Oh, simple aja. Sekarang, karena kita udah ngomongin Akamsi ini, gue cuma mau nyenggol dikit aja. Gue ngerti di netizen ini banyak yang gak suka ya sama Garnacho karena dia maruk lah atau kepengaruh sama influencer tertentu. Realitinya, Akamsi lagi balik-balik Akamsi dan orang-orang yang di Manchester, mayoritas masih mengharapkan Garnacho to stay. Karena dia memberikan segala ya sih, tadi malamnya kayak gitu. Dan Garnacho berbeda dengan Rashford. Waktu itu inget ya, dua-duanya ini di ban, dua-duanya nggak boleh main. Tapi Garnacho langsung di game berikutnya udah latihan. Artinya Dia step up. dia mau merubah, dia sadar dia bikin salah. Dan ini bisa kita lihat perlahan-lahan. Apakah dia udah mencetak gol? Belum. Apakah dia membaik? Ya. Iya. Khususnya kayak kemarin lawan Fulham dan kemarin juga lawan Rangers, dia bolak-balik meng-create chances. Itu yang kemarin gue sempat tweet, dia sebenarnya pemain kreatif. Dan cara dia berubah. Ya. Saya dia nembak atau apa. Sekarang dia nyari peluang buat passing. Bahkan yang kemarin lawan Fulham tuh ada satu yang dia bawa ke ujung lapangan dan dia crossing ke tengah. Yang biasanya ya itu udah berubah. Jadi ini perbedaannya Rashford dengan Garnacho. Ini yang kalau kata-kata Akamsi itu, no player is bigger than the club. Tidak ada pemain yang lebih besar daripada klub. Jadi kalau memang Rashi harus keluar ya Rashi keluar. Tapi kalau misalnya lo mau berubah ya lo fight atau barangnya ya adalah Garnacho ya lo fight gitu. Nah, ya tadi kita lagi ngomongin Patrick Dorgu. Ini ada lagi satu Casemiro udah dipastikan keluar. Wah. Yang mana, Bang? tarik sih Al-Qadsiah sama Al-Ittihad. Tapi tuanku CR7 menginginkan dia buat gabung ke Al Nassr. Tapi ya udah, berarti kan artinya kita ada duit tambahan. Karena pasti gaji berkurang. Dia termasuk yang nomor 3 atau nomor 2 terbesar gajinya si Nomor Casemiro. Nah itu satu. Itu dia yang terbesar. Dia paling besar ya? Dia paling besar. Nah kalau misalnya dia keluar kan artinya membantu klub nih Kak. Paling enggak misalnya memang Patrick Dorgu yang bakal diambil, ada jatah buat dia. Satu lagi yang berita bagus tentang keluarnya Anthony yang ke transferalnya kita. Itu juga bagus. Gajinya ditanggung oleh Real Betis 80%. Ya. Jadi yang artinya manajemen kita jago coy. Manajemen kita akhirnya punya otak. Ya akhirnya ini klub benar-benar dikelola sama orang yang ngerti sepak bola. Ya 80%. Walaupun for your fact aja, loan outnya si Anthony ini tanpa bayaran. Free loan. Ya nggak apa-apa. Lu nggak bayar apa, yang penting mengosongkan gaji. Kalau gajinya bersih. Jadi ya 80% ya minimal ya. Jadi ya lu bayangin aja dari dia tuh 300 berapa ya. 325 kalau nggak salah. Siapa? Anthony? Gue lupa. Enggak, 200-an. 200 ya? Pokoknya di bawah 300. Tapi lu bayangin. Cuman salah satu yang terbesar. Lu bayangin nih, dia 270.000 pound sterling per minggu. Kerja emang muter.
Wajar nggak sih kalau Maino tuh kesel? Dia 20.000. Wajar nggak Ahmad kesel? Dia 20.000. Masih agak-agak. Tapi dibandingin Maino, Ahmad tuh nggak protes gitu. Iya. Dia cuman ya udah gue mau perpanjang, gue mau naik gaji udah simpel. Gue pasti tanda tangan kok. Maino ini ya, kalau gue bilang legendnya sih kalau gue bilang. Nggak, cuman maksud gue ya itu. Iya, legendnya mulai naik. Nggak, teman kalau gue bilang ya. Kalau gue bilang, wajar-wajar aja sih pemain-pemain itu kadang-kadang kesel gitu loh. Kita main di satu lapangan yang sama. Tapi gaji beda, jagoan gue gitu. Gue jagoan gue dan lebih bekerja gue daripada lu, sementara gaji lu 4, 5, 6 kali lipat dari gue gitu. Dalam kasusnya Anthony ke Ahmad, lu gaji lu 12 kali lipat gue loh, jing. Tapi gue ya lu karena dia sih 20.000. Itu si magang gaji. Ada? Belum dia. Dia minta 200 kalau nggak salah. Berapa sih dia minta? Ya pokoknya kalau nggak salah, gue baca terakhir agennya minta 200. Manchester United bersedia menawarkan 120. Ya udah. Itu kurang lebih kalau Kalau lu ditawarin sama Manchester United, lu main untuk MU lagi jadi penjaga ball boy, gue kasih lu 20.000 per enggak mungkin lah. Gue kasih lu 5.000 per weekend, mau nggak? jadi ball boy. Ball boy 5.000. Asal tiap minggu di sana dapat 5.000 mau? Mau lah. Kenapa? Bocah-bocah lu 18 tahun, 19, 20 tahun, udah digaji 20.000 per pekan, pasti maruk aja lo. Tapi ya kan kalau ngomongin profesional mereka berhak untuk Tetap aja. ya udah, sekarang kalau transfer nih kayaknya belum ada lagi karena kalau rumor mah banyak ya. Rumor ini katanya rumor. Iya. Tapi siapa yang bisa beli gitu loh. Sporting juga naruh harga 60 untuk Manchester United katanya 60 deh. Apaan, tapi klubnya bilang 90 ya bisa melawan. Kita tinggalin dulu, kita masuk ke Steaua Bukares. Steaua Bukaresti. Iya, bacanya Steaua Bukaresti. Kita lawan klub papan atas. Guys. Ya usah. Di liga apa kan? Ini kecil banget kayak gitu, teater dong lu ya. Bentar lah. Liga apa, Pet? Apa sih Steaua Bukares. Di Liga apa, Pet? dia bareng sama si ini Kiep. Bukan ya? Apa sih dia? Gimana ini? Ini nggak bisa di pengantar sih. Coba kita sini main di Liga Rumania. Ya itu yang gue bilang. Bukan Kiep itu mah ini. Lihat di Rusia, beda lagi. Kiep Rusia. Rumania Rusia tuh mirip. Gimana kita mau ngomongin sepak bola secara luas nih? Gue gak tahu sih mengerti. Oke, sekarang wah trennya juga lagi bagus. Coba kita lihat. Dia baru kalah sekali dari 10 pertandingan, coy. Wih. 10 dari 10 pertandingan baru kalah sekali, seri 2 kali, sisanya menang dan gede-gede juga 2-1, 2-1, 2-0. Terakhir 2-3 dan kemarin menang juga 0-1. Artinya Ya. dia menjamu Manchester United yang penting menang ini. Yang penting pokoknya menang gitu. Dan emang harus menang. Kayak wajib. Kalau lu mau automatic qualification. Ya, harus menang dengan tingkat kepedean yang tinggi. Misalnya gue tanya mau. Steaua Bukaresti ini satu liga kan sama Hoffenheim? Satu liga gak sama Hoffenheim? Enggak ya? Hoffenheim Jerman kan? Nah sekarang gue tanya lo. Steaua Bukaresti, dia pertandingan dia masih lawan, dia ada ketemu Hoffenheim gak sih? Nggak paham sih. Gua kalau UL-nya, nggak UL-nya gue. Ya ada 0-0. 0-0. Oke, sekarang gue hitungnya gini aja, Mam. Seingat gue, kemarin Spurs ngalahin Hoffenheim 2-0. Gue pakai matematika. Anjing, pakai logika begitu ya kagak bisa lah, gila. Nggak, tahu nih review, Ntar dulu. Main sambung-sambungin. Hoffenheim dikalahkan Spurs 2-0. Kita dibantai sama Spurs. Ya kan? Tapi Spurs kalah sama kemarin. Gak ada kalah sama kita juga enggak. Iya. Ya, kemarin dia kalau lawan siapa sih? Lupa gua. Oh, lawan Everton. Everton. Everton kita lihat telah kita bantai. Artinya, Mon, Ini apa ini? Apa ini?
Gila masuknya ya gila. Nyebut nama nih. Aduh gila apa. Kameramen Arsenalnya ganti nih. Sebel gua. Ya udah kita main jam 3 pagi hari Jumat. Dengan mental yang sudah 2 kali menang. Ya. Dan permainan walaupun masih jelek. Tapi mereka udah mulai meningkatkan. Ya fighting spiritnya untuk mulai ada. Itu yang gue senang dari itu. Ya kalau gue lihat sih Steaua Bukaresti pelatihnya juga nggak tahu ya dari Liga Yunani, Elias Karalambus, dan dia bermain dengan 4-3-3, 3-1, 4-2-3-1 juga. Ya standar emang sepak bola emang bola modern lah. Pemain yang terkenalnya Stefanescu, tahu gua. Ejuma, udah Popescu, kipernya Tarnovano, udah nggak ada yang spesial. Tapi paling nggak mereka di Eropa urutan berapa Pet? Nah ini kalau dilihat kan dia di posisi 8, juru kunci buat lolos, buat lolos. Yang artinya dia pasti nggak mau kalah dong. Karena cuma beda 1 poin doang sama Manchester United. Kalau dia bisa menang, aman. Dan Rangers akan berhadapan dengan, kalau nggak salah, Porto ya? Oh gitu ya, peringkat papan bawah ya? Iya coba lihat. Ya. Bukan, kan udah ada schedule kemarin. Yang Porto atau dan itu, ya Porto kalau nggak salah. Rangers itu akan bertemu dengan Porto. Which is Porto Kemarin juga, udah dibahas, kita udah bahas. Porto juga kalau nggak salah masih bisa lolos. Coba lihat berapa poin dia. Porto dia Bawah. Ini Porto. 25. Oh, dia bahkan udah Nah, hampir tersingkir. Nah, makanya, tapi Porto masih bisa berusaha untuk mendapatkan posisi di kualifikasi. Rangers juga masih bisa. Iya. Bukaresti justru juru kunci di situ. Pasti ini akan disiarin ya kayak. Ya, dan mereka dan ini berbarengan semua. Ini berbarengan. Udah, dan itu Bukaresti harus mempertahankan minimal 0-0. Kalau nggak salah gue lihat dari koi ya. Iya. Gue minimal 0-0 atau ya seri lah untuk bertahan di posisi 8 untuk masuk playoff. Sementara Manchester United membutuhkan kemenangan untuk automatic qualification. Kalau dia seri, dia poin 15. Bisa disalip Galatasaray Bodo Glimt dong. Kan gue bilang minimal. Oh minimal. Iya. Ya artinya berarti harus menang. Dengan catatan kalau Bodo Glimt pun menang kan. Kalau Bodo Glimt pasti akan bilang si main. Ini the last game ini besok. Mulai dari Rangers, Porto, Bodo Glimt. Ya semua lain di bawah itu, dari kecuali Dinamo Kiev yang udah jelas nggak lolos, semuanya itu masih punya potensi untuk lolos ke babak berikutnya. Iya. Kalau Manchester United udah pasti lolos. Problemnya Udah pasti lolos. Yang kita tidak inginkan adalah bertambahnya pertandingan melalui playoff. Jadi kalau memang besok bisa menang lawan Steaua Bukarest, aman, lu langsung automatic qualification. Oh, Wah salah satu stadionnya itu. Latakan. Aku udah lihat tuh. Ya ini efek kemarin selesai pertandingan jam 4:30, nge-tweet, siap-siap mandi, kerja, tidur kurang, langsung syuting. Jadi ya begini man. Sorry. Oke, jadi kalau gua review sedikit, ini dia pakai 4-2-3-1. Terakhir lawan Utrecht, ini peringkat tim papan bawah. Menang 1-0. Ya benar, menang 1-0. Lawan Karabakh juga menang 2-3. Karabakh itu dia pakai lineup 4-2-3-1 juga. Berarti ya masuk gua ya untuk di liga berarti dia levelnya jelas kan di bawah Liga Inggris jauh. Iya. Tapi paling enggak mereka bisa mainkan gua nggak pernah nonton mereka main nih. Lagi gua. Cuman paling enggak works. Kita bukan pertama kali ketemu sama Steaua. Enggak, maksudnya semenjak dipegang Erik ten Hag sama Amorim ini kan emang nggak pernah ngelihat United ketemu sama mereka kan. Kalau lihat Karabakh di sini ada Andrade, ada Romao, ada Jankovic, mereka bisa menang gitu. Jumlah golnya juga, ini kalau gue lihat seru nih. 1-0, 1 sama, 2-1, 2-2, baru 3-2.
Nah artinya kan works 4-2-3-1 ini si siapa namanya Karambolus tadi, Elias Karambolus cukup bagus. Dia pernah juara liga di 2023, 2024, Super Copa juga menang. Yang artinya kita datang ke National Arena nggak gampang. Iya. Gue baru baca, gue lagi nyari berapa kali head to headnya Manchester United ini. Malah dapat fun fact, 2 bintang yang di atas logonya Stogo Presti itu menandakan mereka sudah menjuarai Liga 20 kali ya, plus 10 kali 1 bintang, luar biasa. Tapi kan untuk Liga Rumania Ya maksudnya mereka kan salah satu yang mendominasi di liganya. itu dari zaman Jos Kaji sih udah jago ini klub ini. Tapi balik lagi, ini lawan Manchester United yang sampai sekarang kalau gue bilang apa istilahnya, mau dibilang bagus enggak, tapi pemain sekarang udah lebih mau fight buat menang. Karena pertandingan semalam lo juga nonton pasti babak 1 tuh rusak banget, enggak sih? Nggak ketemu gitu polanya kayak gimana, nggak ngelihat. Yang gue bilang tadi. Babak pertama yang baik jadi striker. Nontonnya malas-malasan Hah? Nonton babak pertama gue nontonnya malas-malasan. Apalagi ketika bola sampai ke depan di kaki Højlund, aduh ampun. Nah mudah-mudahan paling nggak levelnya sama kayak Rangers. Dan kita main all out aja udah, gak usah mikir, kita juga udah lolos UEL jatahnya dan lawannya juga kurang lebih nggak kalau gue lihat kan di sini paling bagus siapa sih? Lazio, ya kan? Di grup ini. Lazio, Athletic Bilbao, Tottenham juga lagi turun kan, ada Galatasaray kalau misalnya masuk, Olympiakos. Ini semua Lazio berapa poin sih? 19 ya? 19. Ya paling bagus ini sekarang kita 16 ya? 15. Itu yang nomor 2? 16, 19, 16, 15, 14 ke bawah semua yang mepet. Jadi kita juga harus berharap ini kalah nih. Enggak, maksud gue chance buat jadi juara di Liga Eropa terbuka lebar. Sebenarnya karena kita ngelawan tim-tim yang memang kayak kalau kita ngomong Lyon juga lagi nggak bagus ya, sama semuanya kecuali gue bilang Lazio yang bahkan di Liga juga bagus ya. Iya, yang artinya kalau lu mainnya kayak kemarin paling nggak emang ya udah main pragmatis aja udah 3-4-3, lu mau jalan sistemnya kayak gimana, yang penting semua bergerak, semua nyari bola, paling nggak bisa bawa bola sampai ke depan, mau nembak kayak mau apa ya, penting kita bisa kok gue ngomongnya fighting spiritnya itu lu bener-bener keluarin aja, mau menang gitu loh. Karena kalau gue lihat sekarang ini udah tinggal berapa hari transfer. Transfer ini tanggal 27 berarti 5 hari lagi. Nah gak mungkin kan dapat pemain-pemain bagus gitu loh. Bisa aja kalaupun misalnya lu dapat pemain bagus, misalnya kayak katakanlah gak dapat Patrick Dorgu ya, lu dapatkan Alvaro udah bermain di Eropa. Oh ya. Habisnya lu gak bisa main. Maksud gue banyak rumor yang bilang United bakalan dapat 3 pemain lah apa. Ini 1 aja belum pasti gitu loh. Dan udah tinggal berapa hari lagi buat No. Kalau yang 3 pemain rumor itu bukan untuk sekarang. Yang udah dibilang yang sekarang lagi rame hitnya. Bahkan kemarin di musim panas itu juga kemarin teman gue yang dia ini juga udah mengatakan musim panas kita akan beli 3 pemain dengan nama besar. Dia nggak mau bocorkan siapa. Ya pasti karena ada jualan pemain ya. Kita ngomongin tapi soal yang sekarang ini gue juga nggak yakin sih. Jadi ya lu cuman berharap dengan pemain-pemain yang ada sekarang kalaupun masuk ya paling ya itu tadi Patrick Dorgu itu karena kita udah berhasil ngosongin jatah gaji kan. Ya. Anthony cabut, Casemiro juga kemungkinan pasti cabut. Berarti ada jatah gaji yang kalau lo beli 30 juta ya udah aman. Ada ruang untuk menggarap baru. Ya, cuman ini tapi itu menurut gua nggak cukup. Makanya gue bilang kalau di liga yang penting kita bertahan. Miris kalau gue bilang kita berharap Manchester United paling nggak di 10 besar udah. Ya kalau nggak 10 besar nggak tengah juga nggak apa. Yang penting jangan degradasi. The only way untuk Manchester United yang menurut gua ya yang masih akal adalah lu menang di Europa League untuk masuk ke Eropa. FA Cup juga masih kebuka
FA Cup kebuka, tapi lu bukan masuk, itu nggak automatic qualification juga atau you win this, ini fokus lu. Aman. Dan ditambah lagi kayak lu bilang tadi, lawan kita juga banyak yang udah tersingkir. Porto sudah tersingkir di bawah. Dinamo Kiev udah tersingkir di bawah. AZ Alkmaar udah tersingkir di bawah. Hoffenheim sendiri pun walaupun mereka gak besar-besar banget, udah tersingkir. Bahkan kemungkinan Tottenham juga bakal tersingkir nih. Kemungkinan ya. Jadi the chance untuk menjuarai ini liga makin besar peluangnya. Kalau, dan ini garis besar kalau lu konsisten dan main bener. Karena the only biggest enemy yang dimiliki Manchester United saat ini ya dirinya sendiri. That's as simple as that. Dan yang lucunya, Aku nggak tahu maksud gue jadi pede juga karena kita di UEL tuh rekor kita bagus. oh ya, Udah 4 kali menang berturut-turut, kenapa enggak gitu? Anggap aja ini kayak ya gue udah habis menang dari kemarin gitu. Gak usah di dan bicara rekor, gue agak kaget ya. Kenapa? Tadi kan gue bilang, kayaknya pernah deh lo so Bukaresti gue bilang, menurut lu pernah gak kita? Lupa gue. Kayaknya gue. Bal, kita pernah gak sih ketemu Steel Bukaresti sebelum ini? Kalau data ini mengatakan 0. Ini pertempuran pertama kita. Ya makanya gue kayak nggak pernah ngelihat karena gue juga baru tahu ini XCSP. Jadi ini pertama kalinya Manchester United bertemu dengan Steaua Bukaresti. Datang ke National Arena. Iya. Dan ini Liga Rumania. Itu udah lumayan sekeras Rusia sih supporternya. Ya masih Turki. Hah? Sekeras Turki. Ya Rusia, Turki sama maksudnya ada apa intimidasi lah. Intimidasi. Ke lawan kalau misalnya Liga mungkin mereka udah ngerasain karena pasti ada fans away juga. Ya. Nah ini lu datang ke tempat yang beda Stormwan tuh. Ada satu poin kayak gue bilang. Yang penting main bener aja udah. Gue nggak bisa review apa-apa karena dari kemarin kayak review kita preview kita nggak berlaku. Berlaku, Mon. Lu bilang apa? Lu berlaku. Nggak, lu bilang Marco Silva bener kemarin yang di tengah bisa. Kita ini udah punya sebuah tradisi nih sekarang. Apa nih? Ya. Lu harus ngasih prediksi skor. Nggak mau. Nggak bisa, Mon. Gue pengen ini menang. Kasih prediksi lu, Mon. Oh, iya, kalau kayak gitu playoff. Udah kasih prediksi lu. Kita kalah itu. Iya, nah kita kalah. Berapa, Mon? Paling ya 2-0 lah. 2-1 lah kalah. Lu nonton ya, Mon? Kalah tipis. Kalah tipis. Tapi lu nonton ya? Hari Jumat ya? Hari Jumat. Gua ada game lagi. Nonton lu. Pokoknya kalau dia sampai kalau MU nggak lolos, automatic qualification. Gila nih orang. Ya, nanti lu DM gue kasih, gue doxing. Jadi ya, Sobat Koresi di hari Jumat dan Crystal Palace di akhir pekan, hari Minggu. Jadi ya, it's going to be a tough weekend. Kita mau bahas Crystal Palace juga tuh. Enggak, kata Pak Prot nggak usah. Oh, Next game apa? Next game. Jadi basically, bulan ini juga bukan bulan yang gampang buat Manchester United, karena hari Jumat ini kita lawan Steaua Bukaresti, setelah itu kita lawan Crystal Palace. Tapi di dalam bulan yang sama, kita akan bertemu lagi dengan timnya Kameramen Arsenal. Ya, di akhir bulan, di bulan Februari. Dan juga di antaranya itu kita ada bertemu dengan satu lagi, Man. Ini paling enggak, Tim London. kalau misalnya nih, gue berandai-andai kan, kita hari Jumat lawan Steaua Bukarest. Ya, Mental lagi bagus nih. Karena mudah-mudahan kita kalah. Ya, bermain bagus aja yang penting lah. Gitu, biar enak dilihat. ya. Gitu. Kayak kemarin lawan Spurs kayak kalah rasa menang gitu ya. Paling nggak kayak gitu. Terus lawan kita Crystal Palace di kandang. Yes, home. Walaupun musim ini away record kita lebih bagus daripada home record kita. Ya. Ya, habis itu lawan Ruud van Nistelrooy. Kalau ini kita bisa bagus. Leicester yang baru aja mengalahkan Everton. Spurs, sorry. Ya itu. Terus kita tandang. Ya tadi yang ngalahin Spurs itu adalah. Terus Leicester. kita tandang ke Spurs. Baru Everton. Baru Ipswich. Lalu Arsenal. Maksud gue ini satu-satunya chance buat balikin mental pemain. Untuk bisa lebih memahami 3-4-3-nya Mourinho. Betul. Maksud gue itu. Tapi gini Mo, ini bulan yang berat Mo. Kok berat? Berat. Spurs bukan tim, walaupun mereka senasib sama kita nih saat Ini ini. berat semua, ini kita kalah. Ya, ini kalah semua ya, Mon ya. Ini kita kalah semua Mon. Ini Spurs jelas-jelas mereka lagi keseret-seret. Dan mereka sekarang lagi teriak juga sama kayak MU yang menginginkan. Postecoglou tahu ya udah Ya, kecam buat diacak. Tapi ya mereka lebih mengecam kepada pemilik. Mereka pengen pemiliknya ini berganti. Karena
Ini mereka katakan 16 tahun. Berapa tahun? 16 manajer, cuma satu piala. Enough is enough katanya kan. Mungkin Spurs justru yang gue bilang ada kemungkinan kita untuk tipis menangnya di situ. Yang lainnya, Leicester, Ruth bukan gue bilang dia baru menang satu pertandingan terus dia Udah mulai oke. Nah itu, ya udah. Tapi kemarin golnya Vardy gue lihat juga gol beruntung gitu loh. Ya, Yang bola whatever it is, Ruth will have dia tahu juga dia bermain seperti apa, dan dia punya pembuktian diri sendiri kan. Everton, David Moyes. Wah, dengan West Ham aja dia pengen ngalahin. Everton balik lagi ke Dengan balik lagi kayaknya turun ya mereka ke total attacking. Ini loh nggak bakal gampang lawan Apalagi kita main di Everton. Igo di Which is sebenarnya ada keuntungan buat kita, Bang. Karena kita lagi bagus-bagusnya. Kan, Ya, itu nanti kita bawa atau main di home itu jelek. Dan ada satu lagi tadi siapa? Ipswich sudah Arsenal. Arsenal itu mereka punya dendam pribadi. Setelah apalagi mereka kandang Old Trafford, mereka akan coba balas ya. Jadi bisa kalau begini sih, kita dibantai sama Arsenal nih. Kita dibantai Arsenal, kita dibantai Ipswich, kita dibantai Everton nih, Ini review apa kan? Di Old Trafford. Ya, Minpor. Jangan dengerin impor, kita kalah, udah. Minpor udah ketinggalan sama tren barunya. Ya udah, itu aja kali ya. Intinya kita harapkan yang terbaik hari Jumat ini. Manchester United Stade Terrestre lawan Manchester United di UEL. Lalu akhir pekan bersama Manchester United lawan Crystal Palace. Sampai jumpa di review berikutnya. Saya Patrick dan dia tidak mau diperkenalkan. Saya Raymond Tarai. Kami Orosalah.